kemampuannya yang paling gue benci ya, yaitu matematika. Ini adalah 180 derajat daripada Wukong. Betul. Antonimnya Wukong bakal datang. Ini lawan kata Wukong ini. Lawan kata Wukong ini. Lawan kata Wukong 7 jam. Makan. Apa itu lawan kata Wukong? Ini dia. Jerome Poli. Halo, Jerome. Oh, kayak gini setnya. Iya. Wow. Oh, seru banget ya? Ya, gini lah. Setnya begini kurang terang deh kayaknya. Gini aja udah. Jadi kameranya super wide gitu ya? Jadi kayak 16 mili. wow. Oh, wow. Halo semuanya. Halo. Begini aja. Enggak bisa. Infonya enggak ada. Bisa. Udah aja untuk orang. Halo Jerome, halo Jerome. Halo, W Jerome. Wukong. W. Tidak butuh Wukong. Ya, beginilah streaming kita di mana kamera banyak, terus ini udah berjalan sekitar 60 hari. Wow. Non-stop for 60 days. Capek gak sih guys? Hah? Lumayan. Capek sih, enggak mental, rusak sih. Lebih ke mental sih kita sih sebenarnya. Sih. Itu 543 itu jamnya hitungannya. Sisanya tapi sebenarnya udah nggak berlaku lagi karena kita akan cut off di sebelum malam takbiran tanggal 29 kita cut off. Oh, Jadi jam berapapun jamnya udah nggak harus. Oh. Masuk. Wow. Biar bisa begini. Gitu. Mantap. Oke langsung Jot mau melawan Jerome ya. Matematika. Iya, berhukuman ya melawan Jerome. Jujur gak ada briefing guys, jadi kamu nggak tahu di sini bakal ngapain gitu. Katanya ngalir aja. Iya ngalir aja. Jujur kita juga nggak tahu. Kita yang punya acara juga nggak ngerti. Mungkin Kak Jerome biasanya dengan ilmu pasti, di sini nggak ada kepastian. Pasti ada. Ini nggak ada ilmu pasti di sini. Mungkin aku mau cerita dulu ya. Oke, silakan. Tentang hubunganku sama Bang Gary. Waduh, bukan hubungan gimana? Benar. Apa dia lu yang ngitungin belanjaannya dia? Bukan. Enggak. Orang finance. Oh, kita first time ketemu di sini ya, Bro. Pertama ketemu di sini. Tapi ternyata orang tua kita tuh saling kenal ya. Temenan. Kamu jangan adik kakak dong. Sama Bekasi bukan. saling kenal. Jadi orang tua kita tuh temenan udah lama banget. Iya. Udah dari 20 tahun yang lalu temenan. Anjing. Dari sebelum kita lahir bahkan. Dari sebelum kita lahir kayaknya. Dari sebelum kita lahir. Iya. Temen apa tuh kalau dapat? Satu gereja. Di gereja. Satu gereja. Cancel kan? Until now. Jadi tahun lalu ya? Tahun lalu sekitar akhir tahun gitu, aku Iya. gereja di GKI Perniagaan namanya. Iya. Terus papa kan khotbah. Oke. Habis itu salah satu majelis itu kayak apa ya? Panitia gereja gitu. Diken apa ya? Dewan lah, apa ya? Dewan gereja lah ya? Iya, gitulah, Dewan dewan. gereja itu bilang, halo Jerome, kamu kenal anak saya gak? Gitu, anak saya juga content creator, Iya, suka masak kayak gitu. Namanya Gary, oh Gary. Karena orang tuanya saling temenan. Iya. Terus fun fact lagi apa bro? Abang Jerome itu Jehian itu dulu satu TK sama gua. Hah? Apa sih? Sangkatan. Aku juga kayak Iya. gitu. Jadi orang tua itu kenal tuh dari udah anaknya satu sekolah, terus satu gereja sering kayak ibu-ibu aerobik bareng gitu loh, tau gak sering kayak gitu. Iya. Terus baru kemarin ketemu lagi gitu. Ini sih. Iya. Lanjut. Ya gitulah, dunia sempit betul. Sempit. Berarti bapaknya kenal di gereja, ibunya satu ini. Sama satu gereja satu juga. TK tadi, maksudnya Satu gereja lebih juga dekatnya. sama gitu, iya. Gary emang main karakter. Gary lagi. Dunia sempit betul. Gitu. Terus Kaget banget sih itu. Berarti memang temen tongkrongan lah ya. Ada ini nggak kayak tentang Giri yang diceritain gitu? Oh enggak. Nggak ada. Tapi gue sama Jerome nggak pernah Nggak pernah ketemu. nggak pernah ketemu baru Pas sekarang. ketemu tadi di belakang situ. Iya. Terus kan ketemu. Heeh. Iya pertama kali gua ketemu Jerome terus. Iya ya, pertama kali ya. Pertama kali ketemu Jerome. Iya. Cuma follow-followan udah. Iya, udah lama. Ya, Tapi Billy gimana kehidupan setelah WG? Bukan Bukan pilih tangan. Oh ya mungkin bisa kenalin dulu ya, ini Billy. Boleh. Dia Salam kenal ya. dia dulu teman SMA aku, tapi beda sekolah. Oke. Dia lawan olimpiade aku dulu. Kita dulu musuh. Di Surabaya. Di Surabaya. Rival. Jadi kayak Rival gitu. sama rival. Olimpiade Tamiya. Beyblade. Olimpiade. Olimpiade. Olimpiade Matematika matematika dulu. Iya.
Teman bergaul orang Olimpiade ya? Apa? Teman bergaul Nggak ada teman warnet gitu. Nah, temen saya mah orang Dota doang. Temen saya mah orang Dota aja. Ya. Sorry, tadi gimana? Enggak ada apa. Lanjutannya gimana gitu? Oh lanjutannya bro, tadi kan belum Setelah- lanjut. Oh iya. Itu biar kelanjutin. Gak ada apa-apa. Oh lanjutan itu. Iya, lanjutan. Lanjutan ceritanya ya. Lanjutan ceritanya. Mungkin ini bro, kenapa kok dulu kita bisa deket? Oh iya. Jadi kalau di lomba-lomba itu kan banyak yang pintar-pintar banget ya. Oke. Ya. Nah terus pintar-pintarnya tuh kayak yang tipikal pintar banget. Yang kalau Misal habis lomba nih, udah kelar kan? Nongkrong, Bahas soal. nongkrong tuh bahas soal lagi bro. ya. Ih najis. Kan kita udah capek ya. Gila coba sama kita. Nggak mau bahas cewek gitu nggak mau ya? Kita nongkrong bahasnya bahas orang. Dibahin orang. Itu emang lu nggak begitu emang? Matematika yang dibahas. Oke, emang lu habis Olimpiade gitu, habis kelar nggak bahas soal lagi emang? Kalian. Lepas udah lewat, udah berlalu lepas, kan. ya. Nggak bisa diubah-ubah juga. Oke. Iya kan? Terus kenakalan remaja kalian tuh apa? Jangan CNPR. Belum ya. kelar yuk, belum kelar ceritanya. Lompat-lompat tuh lompat. Nah terus apa Bil? Nah, terus makanya kita jadi akhirnya frekuensi connect. karena sefrekuensi lah gitu. Maksudnya jadi kayak yang nyambung obrolannya. Misalnya kita suka olahraga juga. Iya, main pingpong dulu habis lomba. Ya dulu suka main pingpong. Tapi Billy di Jepang juga kuliahnya. Aku di Singapura dulu. di Singapura, di Singapura. NTU. NTU. Kuliah matematika juga. Matematika juga. Nanyang. Yang Technological University. Kuliah. Itu salah satu top. Oh dulu hampir ke situ. Itu ya. Nomor ke situ lu ya. Mampus. Ngapain tuh Ram kalau boleh tahu di situ? Lewatnya MRT. Terus dulu itu kan belum ada kayak Gojek, Gokar itu kan belum ada kan, Oh, iya, kita iya. SMA kan. Nah, biasanya sekolah dia itu sekolah swasta yang kaya gitu loh, fasilitasnya banyak, jadi kayak ada mobil sekolah gitu. Nah, aku sering naik BEM. Iya, ada mobil sekolah ya. Ada mobil sekolah. Ada mobil sekolah. Ada nggak mobil sekolah? Wah ada angkot namanya. Angkot namanya ada gua dulu ada. Platnya kuning. Ada Gitu. Tapi pernah sekali dia lumayan ngeselin sih. Gimana? Jadi kan kita lomba bareng nih. Kita kan di Surabaya kan. Kita ke Malang, bro. Oke. Lombanya di Malang. Itu finalnya. Terus di sana intinya aku kalah. Dia menang. Nah, aku bawa piala. Bawa piala nih. Piala kan. Oke. Masih bisa-bisanya, bro. Pulang ikut ya. Iya, gitu. Oh, Taunti. Recall. Iya. Masih camping. Kalau waktu itu dia nggak boleh, aku nggak bisa pulang. Gak bisa Iya, pulang, iya. iya. Ada di Malang maksudnya. Surabaya jauh. Iya. Iya. Jadi kampus itu kan. Iya. Jadi Terus sepanjang akhirnya perjalanan pulang bareng. Pulang bareng. Pulang. Terus perasaan Bang Billy di dalamnya gimana tuh? Ya untungnya pas itu ada orang tua saya, ada guru saya juga sih. Jadi masih bisa jaga lah ya. Bisa nahan Kalau lah. nggak dipatahin lah ya pialanya. Dipatahin. Itu kalian berdua paling jauh Olimpiade sampai tingkat mana? Nasional sih. Nasional. Nasional sih. Tingkat nasional. Medali emas. Tahu OSN? Tahu. Apa kepanjangan OSN? Olimpiade. siswa nasional. Hampir. Siswa Olimpiade Sains. sains Sains. nasional. Nah, kita tuh nggak sampai sana. Nggak sampai nasional di situ gitu. Tapi kalau misalnya ada lomba-lomba yang kampus, itu kita ikutin biasanya. Iya. Oke. Gitu. Wah, aku sampai sih OSN sekali. Oh ya, dia pasti sih. Dapat perunggu tapi dulu. Nah, kalau Billy ini spesialisnya dia ngitung cepet banget. Bisa dites. Elaborate ngitung cepet tuh apa maksudnya? Ngitung cepat itu Menghitung cepat ya, menghitung di otak dengan cepat. Berarti udah hafalan. enggak. Bukan hafalan. Bisa dicoba. Coba. Coba. Pasti lu mau ngetes. Coba. Kan perkalian bisa Bil. Coba kita biar ini dulu, biar pemanasan dulu, penjumlahan. Penjumlahan. 2 digit. Penjumlahan Puluhan tapi lu bilangnya yang banyak. Misalnya 15 tambah 85 Oke. tambah 82 tambah 95 tambah 46 tambah 31 tambah 58. 312. Aku nggak bisa gitu. Apaan? Bener gak? Bener. Lagi. Kurang banyak, bro. Mungkin lu janjian kurang banyak. Coba Mike. Coba. Aku izin sambil nyemil-nyemil boleh? Kita kenapa barengan? Boleh. Kayak duduknya masih begini sih gua sih. Kayaknya mantul dari kacamatamu deh Nik jawabannya Nik. Enggak, tadi demi Allah cepetan Billy jawab daripada gue pencet sama dia. Nah, ini nggak bisa. Aku nggak bisa itu. Coba. Yang banyak berarti Billy bisa ya?
Oke. Puluhan ya tapi. Oke. 44 tambah 65 tambah 98 tambah 73 tambah 23 tambah 16 tambah 15 tambah 49 sama dengan 383. bener anjir. Apaan sih? Bener lah. Bener. Anjir sakti coy. Tangannya kok geter, Bro? Miss. Anjir. Apa sampai berapa digit Pak itu? Oh, kalau hafalan Pi nggak hafal. Nggak hafal. Aku suka menghitung ya, suka Oh, menghitung. Different. Coba mau gantian? Mau gantian? Satu digit aja, 2 kali aja. Anjir kok bisa sih? Gila. Gila banget. Jadi kalau misalnya kita cepet-cepetan itu kan Gitu sih. kayak misalnya di final kita cepet-cepetan gitu kan. Iya. Kalau misalnya angkanya bulat aku udah pasti kalah. Kayak udah lah nggak mungkin bisa gitu. Itu gift atau Dilatih. dilatih? Hati. Latih itu tadi. Latihan. Itu latihan. Practice. Ada yang namanya sempoa, Bang. Pernah dengar? Iya. Gitu. Jadi kayak main sempoa dalam otak aja tadi. Benar banget. Oh. Nice. Jadi di otakku itu gerak biji-biji sempoanya itu. Gerak biji-biji sempoa. What the fuck, man? Gila. Gua yang gerak di kepala gua Sloki. Oke. Jod adu tuh. Terus bedanya sama Jerome apa? Kalau ini kan hitungan. Kalau yang Jerome apa? Ada spesialisnya Spesialisnya apa ya? Spesialisnya Spesialisnya apa? si Jerome. Itu apa ya, Bil? Kalau Jerome ini Bisa logaritma. soal-soal yang materi SMA sekolah, matematika dia Contoh. cepet banget. Kayak logaritma, integral. Ada yang masih inget integral? Namanya mah inget pelajaran. Namanya ini Intinya tuh apa sih? Ada apa ya? Kemungkinan possibility. Ada integral. Pernah dengar ya? Pernah dengar itu ya. Oke, ini pertanyaan bodoh gua nih. Selain buat ngitung duit ya, Buat apa? matematika untuk kehidupan sehari-hari itu buat apa? Oke. Kepakainya buat apa? good Ini question. sering tanya ya. Sering tanya. Boleh Jerome. Kalau aku pribadi aku ngerasa itu framework of thinkingnya sih. Jadi kayak Framework of thinking. kayak cara kita mikir tuh jadi lebih logis. Logik gitu. Terus kayak misalnya problem solving yang dilatih kan. Ya kan, Bro? Kata contoh gak, lo suka matematika? Dikit. Tapi enggak Enggak itu banget. tolol kan? Kalau ngomong Oh ke sana. Oh ke sana. langsung ya. Ke sana ya. Kenapa gitu? Kalau aku ngomong suka gimana dari jawaban kau? Masih penasaran ya aku? Kalau ngomong suka itu, mau apa jawab ya kau? Oh, the way of thinking itu berbeda, bukan kayak buat ngitung apa, enggak ya, enggak. Kayak mana cara Iya, aplikasikannya di kehidupan sehari-hari itu? Mungkin ada sebagian kecil yang pakai itu. Makanya biasanya kayak lulusan matematika atau engineering itu bisa kerja di bank, kerja jadi konsultan, Jadi karena auditor. jadi auditor, jadi problem solvingnya di ini. Iya, problem solvingnya sih paling berasa sih. Problem solving Benar. skillnya gitu. Oh, misalnya ada nggak jadi. Kayak enggak itu gue goblok banget tadi. Coba gue mau dengar. Gue pengen dengar. Misalnya, Jangan itu tolol banget. Misalnya, Udah, jangan. misalnya koma. Apa? Misalnya apa? Duh, Gak apa-apa. apa problem solving apa cok? Misalnya orang punya masalah tentang KPR itu berarti bisa ngitung. Gimana sih? Apa sih? Apa sih? Nggak ngerti jawab, gue ngerti cara nanyanya. Misalnya kita misalnya rumah gitu, kita Iya. beli atau kita sewa ya. Iya, Oke, iya. oke. Gitu kan kita bisa hitung. Iya. Problem thinkingnya gitu kayak kalau kita beli langsung kurang misalnya 5M gitu kan. Tapi kalau kita sewa duitnya masih kita bisa putar gini kita bisa investin gitu. Jadi kayak bisa Dan- dihitung kesananya. Dan itu berbeda sama ilmunya berbeda sama ilmu bisnis keuangan. Beda apa sama? Kan basicnya matematika. Irisan. basicnya matematika. Oke. Fondasi. Iya. Misal gini Bang, misalkan Bang Arab jualan apa? Merchandise Bang. Iya. Sebagai ownernya, misalkan Bang Arab mau ada promo nih. Nah, misalkan promonya diskon 30% atau kayak buy one get one. Nah, itu nanti keuangannya gimana nih? Kayak lebih untung yang mana buat kita gitu kan? Iya. Terus cost-nya ke kita berapa? Tapi kalau untuk kehidupan sehari-hari yaitu berpikir secara logis. Obvious benar. Tapi untuk hal-hal yang berhubungan sama angka aja, Jar, apa kayak misalnya kayak bisa nggak ya soal lain? Oke. Masih emas.
bisa kan menghitung soal hal-hal yang masalah-masalah yang nggak berhubungan sama angka gitu. Misalnya kayak peluang kita gila setelah sholat maraton gitu. Ada kan peluang tuh. Peluang itu kan sangat-sangat matematika kan. Peluang gitu. peluang matematika. Kelas 3 SMA Oh, sama. Contoh misalnya mau judi. Koin aja, koin dilempar. Koin dilempar. Koin dilempar aja. Probabilitas. Tapi itu menarik loh. Apakah itu bisa di aplikasi? No, ini gue tanya bego juga. Ya tadi yang dibilang probabilitas itu. Koin Itu juga bisa. Iya dong, peluang. Itu kan pelajaran di sekolah. Iya. Dan yang punya tempat tuh malah mereka ngukur, mereka ngitung kayak ini Iya. keuntungannya berapa. No shit. Atau nggak bisa kita main bareng-bareng lah gitu kan. Iya. Misalnya main apa ya? Capsa banting. Main Tebak kartu lah ya paling. Tebak kartu. Biasanya kayak gitu. atas apa lebih kecil lebih besar gitu. Ya lebih kecil lebih besar Oke. misalnya kayak gitu Iya. kan. Oke. Misalnya kita dapat angka 5 gitu kan. Berikutnya lebih kecil atau lebih besar. Berarti kan ada kemungkinan kalau yang lebih kecil kan 4 3 2. 4 3 2 3 kan. 3 doang. Terus kalau lebih besar kan ada 6 7 8 9 10 Jack Queen King as gitu. Ada 9. Berarti kan Logikanya lebih logikanya mungkin. kita akan mikir ya harusnya yang atas. Iya. Nah, itu logika dasarnya gitu. Itu insting peluang Itu sebenarnya. Bang. insting kan. Awalnya kita mikirnya insting tapi Iya. bisa dihitung gitu. Ada bro. Kenapa menunjuk? Gitu. Berarti kalian berdua, Billy di Nanyang, di Jaram di Jepang itu di Waseda. Aku di Waseda University. Itu dua-duanya jurusan matematika. Betul. matematika. Orang kuliah ngambil jurusan matematika, otakku udah nggak nyampe men. Oke. Holy shit. Kalau Lagi Bang dunia baru kalau- buat gue sih. kalau Bang Arab dari SD SMP SMA materi matematika apa yang masih Bang Arab ingat? Gak ada yang gua peduli. Gak ada yang gak ada. Gua memakai seluruh kapasitas otak gua tuh pas UN terakhir SMA udah itu doang. Udah itu doang tuh. Abis itu udah, gua udah gak tahu lagi. Oke. Gak ngerti. Tadi jurusannya apa? Applied Mathematics. Aku pernah matematika. Aku statistik. Oh, statistik. Kalau Applied Mathematics yang dibahas apa sih? Yang dipelajari? Aku tentang efisiensi gitu sih. Efisiensi. Bukan anggaran ya. Ya. Hah? Oh. Ya jadi kayak gimana cara bikin suatu perhitungan lebih efektif gitu. Oke. Iya. Nah, liver shot ya kita ya. Kalian berdua kayak itu beasiswa. Aku beasiswa full iya. Aku setengah. Full tuh berarti 100% tidak bayar sama sekali. Dikasih uang hidup juga tuh. Iya. Jadi aku sama Bahkan dikasih uang untuk jajan. iya, aku dulu sama sekali gak bawa uang ke Jepang. Full. Sekolah dibayarin, tinggal dibayarin, makan dibayarin, semua dibayarin. Semua dibayarin. Uang saku juga ada deh. Iya, uang hidup. Oh, Bisa nabung juga. Oh, karena semua kuliah di luar negeri, apa yang membedakan kurikulumnya bedanya apa sama Indo? Kurikulumnya, mungkin Kan gua nggak fasilitasnya kuliah ya? sih yang lebih. Oh, fasilitas ya? Fasilitasnya. Sama mungkin kalau aku lihat kuliah di luar negeri itu kayak karena lingkungannya beda, jadi kita dapat banyak point of view gitu. Point of view yang berbeda-beda kayak oh dia bisa mikir kayak gitu ya, gimana caranya mikirnya. Itu pertanyaan bagus sih. Itu. Karena aku dulu ingat banget pertama kali kan gue dari kecil sampai SMA di Surabaya kan. Oke, Surabaya. Terus kuliah baru pindah ke Singapura. Hari pertama bro masuk kelas culture shock. Apa? Kalau di soalnya kan pas hari pertama gurunya ada nanya gitu kan. So what's the answer of this? Apa ini kan? Kalau di Indonesia kan biasanya Diem semua, nggak ada yang guru mau nanya, ngangkat, iya. diam. Nggak ada yang mau terus ngangkat justru. Pura-pura gini. Dorong-dorong orang. Nah, ini pak gitu. Kalau di sana langsung. Kompetitif. Jadi dengan pede, confidence. Oh, confidence-nya. Padahal jawabannya juga belum tentu benar sih. Tapi angkat dulu. Iya. Itu menarik. Aku memorable banget. Iya. Mental. Kalau soal presentasi gitu bener-bener dikulik gak? Contohnya kan misalnya ada kelompok satu nih presentasi, terus kan berarti mesti dikulik kan sama yang lain siswa. Soalnya kalau misalnya di sekolah aku yang sering nanya dilabrak waktu istirahat. Caper lu. Kalau di Jepang malah kebalik sih menurut aku. Jepang itu agak aneh sih, karena malah nggak ada grup-grup gitu loh. Kita kan dulu kan grup presentasi. Ini benar-benar dosen ngajar, udah gitu doang. Jadi bosan banget. Gak ada yang kayak grup-grup. Gak ada grup presentasi gitu. Terus yang gue paling kaget itu adalah teman-teman gue tuh gak punya laptop sampai SMA. Oh sampai SMA. Sampai SMA tuh kayak Orang Jepang nih. iya orang Jepang. Waktu SMA kita kan expect-nya orang Jepang ini high teknologi yang Iya, kayak iya, pakai iya, dari iya. kecil gitu kan. Ternyata dari sekolah pun mereka
nggak terbiasa untuk presentasi gitu. Mereka baru mulai pegang laptop. Temenku dulu ya, literally ketika kayak gini bang. Bro, ketika kayak gini, aku kayak Dia juga, kan dia temen lu. belum pernah diceritain. Kurang dekat kalian ya kan? Gitu ya. Kalian nggak sedekat itu ya. Kalian nggak sedekat itu ternyata ya. After kuliah udah nggak sedekat itu. Oh. Iya. After kuliah nggak sedekat itu. Jadi aku kayak kaget banget di situ gitu. Gini. Iya. Oke. Karena mereka baru pertama kali nyentuh itu. Kayak mungkin mereka di rumah punya PC, tapi kayak nggak dipakai buat ngetik-ngetik gitu loh. Kayak temen aku yang ini ya gitu. Pernah nanya nggak itu budaya atau emang nggak dibolehin sama orang tua atau Bukan nggak dibolehin, emang karena nggak dipakai aja gitu. Kalau kita kan harus presentasi, harus apa gitu kan, harus bikin PPT gitu kan. Main game gitu. Mungkin yang gamer mungkin Yang gamer ada tapi temen aku yang bukan gamer itu mereka nggak 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 ngerti ngerti. sama sekali? Tapi memang mereka mungkin dibiasain buat belajarnya gila banget, jadinya kayak kenceng banget progresnya. Dan ini kampus Lujar berarti termasuk kampus yang itu gak? Yang apa sih? Oke banget deh sih Top buat- tier gitu. Top tier, termasuk yang top. Makanya semuanya Waseda itu di Tokyo aja. bener Saya di gila. Tokyo, di Tokyo. Serius? Iya, kan gua nggak tahu. Top tier, top tier. Oke, iya berarti semua hampir semua di situ nggak ada yang bandel atau ada? Ada. Bandel mah Tetap ada. Bandel mah ada. Bandelnya kayak gimana? Manualnya apa? Iya, apa sih? Bandel apa? Bandelnya apa sih? Jadi kalau di Jepang itu, yang gue lihat ya, Kamu itu kico, kamu kico. yang susah itu masuk kampusnya. Lulusnya gampang banget. Dan jadi gini, kita kan juga kaget. Oke. Jadi masuknya susah karena kampus kecil kan. Habis itu tapi banyak perusahaan tuh lihat kampusnya doang. Jadi banyak teman gue yang lulusnya tuh GPA-nya 0,9, Oh iya? 1, iya karena apa namanya perusahaan itu nggak mencari orang pinternya tapi cari kampusnya gitu. Karena untuk masuk kampus itu kan susah, bisa sama. Nah ini bibitnya udah ada nih. Jadi bibit-bibit dari Waseda atau dari Keio University tapi itu bagus pasti. Tinggal dilatih karena mereka ujung-ujungnya untuk kerja pun dilatih lagi dari awal gitu. Jadi teman-teman aku masuk bagi dua gitu. Ada yang mau S2, kalau S2 dia rajin. Yang mau kerja hidupnya udah nggak peduli GPA lah. Gitu. IP minimal nggak ada di situ ya?